Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, selalu dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang solih. Baiklah semuanya, kita mengawali dengan pelajaran hari ini. Kita membaca bersama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya pasti menginginkan cita-cita menjadi anak yang solih. Nah, apa saja ciri-ciri anak yang solih itu? Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, anak-anakku semuanya, ya, perhatikan gambar di sini. Pasti anak-anak semuanya menginginkan menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi astronot, guru, arsitek dan lain sebagainya. Tahukah anak-anakku semuanya bahwa cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeinginan kuat yang ada dalam pikiran kita mulai sejak ditanamkan dari orang tua sejak kecil. Pasti ada pertanyaan, anak-anak nanti menjadi cita-citanya apa? Ya, ini adalah keinginan yang kuat dengan sungguh-sungguh. Ya, pastinya anak-anak ditanamkan sejak dari dini oleh ayah bunda, ditanyai, anak-anak nanti menjadi apa ketika sudah menjadi dewasa. Ini adalah cita-cita. Nah, solih sendiri artinya baik. Cirinya anak yang solih adalah selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, anak-anakku semuanya, anak-anak tidak perlu takut jujur. Ya, salah satu ciri menjadi anak yang solih artinya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika berkumandang azan, maka hendaklah kita dipanggil, ya, dipanggil oleh Allah. Hendaknya kita anak yang solih memenuhi panggilan itu, segera beranjak dari semua aktivitas, belajar, bermain, ya, semuanya bekerja, berhenti sejenak, kita tunaikan panggilan Allah, jujur kepada Allah, taat untuk mengerjakan sholat ibadah di masjid. Yang kedua, ya, jujur kepada diri kita sendiri. Nah, biasanya anak-anak di tiap akhir semester pasti akan menghadapi ujian. Disinilah anak-anak akan dilihat bagaimana kejujurannya, pribadinya, percaya dirinya dalam mengerjakan seluruh soal ujian. Yang terakhir, jujur kepada orang lain. Pastinya anak-anak memiliki janji kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, ya, atau diajak teman-teman saat itu belajar bersama-sama. Nah, ketika diberikan jadwal dan waktu, maka hendaknya kita menepati janji itu. Inilah jujur. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka jangan pernah takut untuk jujur. Karena anak jujur itu pasti hebat, ya. Kenapa pasti hebat? Salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah, salah satu sifatnya adalah as-sidqu, yaitu jujur, ya. Maka jangan pernah minder untuk berbuat jujur, ya. Yang pastinya manfaatnya banyak sekali, ya. Mendapatkan pahala, banyak teman, ya, mendapatkan kebaikan baik dari diri kita sendiri, mendapatkan pahala dari orang lain yang akan mengalir terus sampai nanti kita di akhir hayat. Ya, ciri selanjutnya yaitu ciri anak yang soleh mestinya selalu berbakti kepada orang tua, taat dan patuh kepadanya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah tergantung terhadap keridhaan dari kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah juga tergantung dengan kemurkaan orang tua. Maka hati-hatilah anak-anakku semuanya ketika
melontarkan sebuah ucapan, ungkapan ketika diperintahkan oleh ayah bunda, hendaklah ucapkan dengan ucapan yang santun. Maka disinilah dengan adanya ayah bunda, ya, kita bisa terlahir di dunia ini. Kalau tidak ada beliau, pasti siapa lagi yang akan mengasuh kita, mendidik kita, membimbing kita hingga dewasa ini, sampailah kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca, menghitung, membuat gambar, membuat lukisan dan lain sebagainya, ya. Karena dengan orang tua inilah kita bisa hingga dewasa ini, ya, diberikan pendidikan sampai bahkan sarjana, bahkan sampai nanti kita sudah menjadi orang yang sukses, tetap kita akan menjadi seorang anak dari kedua ayah bunda kita, orang tua kita, ya. Maka harapannya ciri anak soleh di sini adalah harus taat, berbakti kepada kedua orang tua kita. Selain itu, ciri selanjutnya untuk anak soleh adalah taat dan patuh kepada guru kita di sekolah. Ya, kita ketahui bersama bahwa guru di sini adalah sebagai pengganti orang tua kita sementara. Ketika kita berangkat dari rumah menuju ke sekolahan, maka beliaulah guru, ustadz ustadzah ini menjadi pengganti orang tua kita sementara di sekolah. Maka sudah sepatutnya guru yang memberikan, mendidik kita, bimbingan, ya, mengajarkan ayat suci Al-Quran mulai dari tilawahnya, hafalannya, ya, mengetahui hitung-hitungan, membaca, ya, bahkan sampai memberikan suri tauladan yang baik, ya, membenarkan ibadah sholat kita jika ada yang salah, membenarkan ketika kita bersuci wudhu jika ada yang salah. Siapa lagi kalau bukan ustadz dan ustadzah? Maka di sini yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, khususnya anak-anakku semuanya, adalah perhatikan tentang tata krama, adab, sopan santun kepada ustadz dan ustadzah kita, kepada bapak ibu guru kita, ya. Ketika bertemu dengan beliau di dalam sekolahan, ya, tegur sapa, ucapkan salam, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustadzah, ya. Suaranya disantunkan, ya, tidak terlalu tinggi. Ketika dinasihati oleh beliau, ketika kita ada salah, teguran, ya, bentuk bahwa ustadz ustadzah itu sayang terhadap anak-anakku semuanya, makanya diberikan nasihat. Nah, maka ketika diberikan nasihat, hendaklah kita mendengarkan, ya, jangan menyela sedikit pun sebelum diberikan kesempatan untuk memberikan sanggahan atau memberikan umpan balik, ucapan bahwasanya ada yang salah jika perlu dievaluasi, ya, entah itu tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun itu, ya, ketika ada di sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita adab tata krama kepada ustadz ustadzah, berhubung saat ini kita ini diberikan musibah pandemi COVID-19, maka pembelajaran kita setiap hari melalui handphone, ya, melalui Zoom atau WhatsApp, ya. Disinilah adab tata krama anak-anakku yang harus dipelajari semuanya, karena ini adalah adaptasi yang baru. Hendaklah selalu menyapa dengan ucapan yang santun, salam, ya. Kemudian diberikan perintah oleh guru, dengarkan ketika saat pembelajaran dimulai, ya. Selalu menunggu perintah ustadz ustadzah, ya, tidak boleh menyela apapun itu ketika pembelajaran sebelum ada kesempatan. Ini adalah salah satu tata krama ketika belajar dengan jarak jauh atau daring, ya. Salah satu ciri lagi untuk anak-anak yang solih, ya, cita-citanya yaitu selalu menghargai pendapat orang lain, ya. Apa saja cara-cara itu? Yang pertama, menghargai pendiriannya, bahwa teman-teman kita, ya, khususnya di sekolah ini kebetulan semuanya berakidah Islam. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di sekeliling rumah kita? Maka disitulah kita harus toleransi, menghargai pendiriannya, keyakinannya, ya, bahwasanya pendiriannya seperti ini kita tidak boleh melarangnya, harus mengikuti agama kita, itu tidak diperkenankan, ya. Menghargai keyakinan, menghargai pendirian,
Maka disinilah salah satu ciri dari sikap anak yang soleh. Yang terakhir, menghargai pendapat. Nah, biasanya di dalam sekolah ada diskusi, ada pembelajaran tentang bermusyawarah. Pasti di situ anak-anak mendapatkan tugas, diberikan argumen, diberikan sebuah pembelajaran bagaimana cara menyanggah ucapan yang baik, tidak menyinggung perasaan satu sama lainnya. Nah, disinilah anak-anakku harus belajar menghargai pendapat, tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk harus mengikuti pendapat pribadinya. Nah, inilah anak-anakku semuanya pembelajaran kita hari ini. Maka perhatikan ada sebuah gambar yang ada di samping di sini. Perhatikan anak-anakku semuanya, gambar ini menurut anak-anak seperti apa? Nanti silahkan jelaskan dalam buku tulisnya ya. Nah, di situ ada 1, 2, ada 6 orang memakai baju yang berbeda. Latar belakangnya Kepulauan Indonesia ya, berlandaskan warna merah putih. Silakan dijawab di buku tulisnya ya, silakan. Kemudian ini ada pertanyaan ya, silakan jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 5. Khusus yang nomor 5 silakan didiskusikan dengan orang tua ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi manusia. Insyaallah anak-anakku semuanya pasti menginginkan menjadi generasi yang solih dan solihah sesuai harapan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan cita-cita apa yang diinginkan mulai dari sekarang nanti akan ke jenjang studi berikutnya, SMP, SMA, bahkan sampai perkuliahan. Jangan lupa bahwa semua kesuksesan itu berkat doa kerja keras orang tua kita, berkat doa dan kerja keras guru, ustadz, ustadzah, bapak, ibu, guru semuanya. Maka jangan lupa untuk selalu berterima kasih dan mendoakan beliau-beliau. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.